adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu, dan hari ini kita bakalan bahas khalifah ketiga setelah kematian Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sumber ini Ayu dapatkan dari Wikipedia, dan mohon maaf jika nanti ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, gelar, dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dan merupakan khulafaur rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat utama Rasulullah. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Siti Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, pada tahun 650 Masehi, dan beberapa wilayah Khorasan, sekarang Afghanistan, pada tahun 651. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraiz dari Abdul Syams. Kedua suku kaya terpandang dari Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, yaitu Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya, Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat dan juga khalifah ketiga dalam khulafaur rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Dzun Nurain, yang berarti ia memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan lahir pada 576 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quriz bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awwalun atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Nabi Muhammad sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar masuk tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Pada saat perang Dzatir Riqa dan perang Ghatfatan berkecamuk, di mana Nabi Muhammad memimpin perang,
Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkat dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan nama panggilan Abu Amr. Setelah masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah. Ada pula yang menyebutkan pada masa jahiliyah, Utsman sering dipanggil Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya kepada sesama. Julukannya yang paling terkenal adalah Dzun-Nurain, yaitu sang pemilik dua cahaya. Itulah julukan yang paling disukainya. Julukan itu diberikan Nabi Muhammad. Ia mendapat julukan itu karena keutamaannya menikah dengan dua putri, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad. Setelah berdiskusi dengan temannya Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan imannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Masuknya ia ke dalam agama Islam membuat marah sukunya, Bani Umayyah, yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Utsman dan istrinya, Ruqayyah, bermigrasi ke Habasyah, Ethiopia pada saat sekarang. Pada bulan April 615 bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita. Sejumlah muslim bergabung dengan mereka kemudian. Karena Utsman sudah memiliki beberapa kontak bisnis di Abyssinia, ia terus mempraktekkan profesinya sebagai pedagang dan ia terus berkembang. Pada saat seruan hijrah pertama oleh Nabi Muhammad ke Habasyah, karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah.
Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Setelah 4 tahun, berita menyebar di kalangan Muslim di Habasyah bahwa orang-orang Quraisy di Mekah telah menerima Islam, dan penerimaan ini membujuk Utsman, Ruqayyah, dan 39 Muslim lainnya untuk kembali. Namun, ketika mereka sampai di Mekah, mereka menemukan bahwa berita tentang penerimaan Quraisy terhadap Islam adalah salah. Namun demikian, Utsman dan Ruqayyah kembali menetap di Mekah. Pada tahun 622, Utsman dan istrinya Ruqayyah berada di antara kelompok ketiga Muslim untuk bermigrasi ke Madinah. Setelah sampai, Utsman tinggal bersama Abu Talha bin Thabit sebelum pindah ke rumah yang ia beli beberapa waktu setelahnya. Utsman adalah salah satu pedagang terkaya di Mekah tanpa membutuhkan bantuan keuangan dari saudara-saudara Ansori, karena ia telah membawa kekayaan yang sangat besar yang telah ia kumpulkan dengannya ke Madinah. Sebagian besar Muslim Madinah adalah petani dengan sedikit minat dalam perdagangan, dan orang Yahudi telah melakukan sebagian besar perdagangan di kota. Utsman menyadari ada peluang komersial yang besar untuk mempromosikan perdagangan di kalangan umat Islam dan segera memantapkan dirinya sebagai pedagang di Madinah. Dengan kerja keras dan kejujuran, bisnisnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Ketika Ali menikahi Fatimah, Utsman membeli tameng Ali seharga 500 dirham. 400 disisihkan sebagai mahar untuk pernikahan Fatimah, meninggalkan 100 untuk semua pengeluaran lainnya. Kemudian Utsman mempersembahkan baju besi kembali ke Ali sebagai hadiah pernikahan. Utsman memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, Utsman adalah orang pertama setelah Umar menawarkan kesetiaannya. Selama Perang Ridha, Utsman tetap di Madinah, bertindak sebagai penasihat Abu Bakar. Di ranjang kematiannya, Abu Bakar mendiktekan keinginannya kepada Utsman, mengatakan bahwa penggantinya adalah Umar. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Utsman adalah seorang saudagar kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung Islam, namun tidak pernah sebelum kekhalifahannya menunjukkan kualitas kepemimpinan
atau benar-benar memimpin pasukan. Tetapi meskipun demikian, menurut Wilford Madelung, ia dipilih oleh para pemilih sebagai satu-satunya calon kontra yang kuat untuk Ali, karena ia sendiri dapat sampai batas tertentu menyaingi hubungan kekerabatan dekat Ali dengan RVC. Woodley percaya bahwa setelah pembunuhan Umar, Ali menolak khalifah karena ia tidak setuju dengan mengatur sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar, dan bahwa Utsman menerima ketentuan-ketentuan dan ia gagal untuk administrasi selama 10 tahun kekhalifahannya. Utsman adalah seorang pengusaha cerdas dan seorang pedagang yang sukses dari masa mudanya, yang berkontribusi besar pada kekaisaran Rasyidun. Umar telah menetapkan tunjangan orang-orang dan dengan asumsi kantor, Utsman meningkatkannya sekitar 25%. Umar telah menempatkan larangan penjualan tanah dan pembelian lahan pertanian di wilayah yang ditaklukkan. Utsman mencabut pembatasan ini, mengingat fakta bahwa perdagangan tidak bisa berkembang. Utsman juga mengizinkan orang untuk menarik pinjaman dari perbendaharaan publik. Di bawah Umar telah ditetapkan sebagai kebijakan bahwa tanah di wilayah yang ditaklukkan tidak boleh didistribusikan di antara para petempur, tetapi tetap menjadi milik dari pemilik sebelumnya. Tentara merasa tidak puas dengan keputusan ini, tetapi Umar menekan oposisi dengan tangan yang kuat. Utsman mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Umar, dan ada lebih banyak penaklukan dan pendapatan dari tanah meningkat secara signifikan. Umar, pendahulu Utsman, sangat ketat dalam penggunaan uang dari perbendaharaan publik, terlepas dari tunjangan kecil yang telah disetujui untuknya. Umar tidak mengambil uang dari perbendaharaan. Dia tidak menerima hadiah apapun. Dia juga tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah apapun dari setiap kuartal. Selama waktu Utsman, ada beberapa relaksasi dalam ketegasan seperti itu. Utsman tidak menarik tunjangan apapun dari perbendaharaan untuk keperluan pribadinya, juga tidak menerima gaji. Ia adalah orang kaya dengan sumber daya yang cukup, tetapi tidak seperti Umar. Utsman menerima hadiah dan mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah dari tertentu. Utsman secara jujur menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk memanfaatkan dana publik sesuai dengan penilaian terbaiknya, dan tidak ada yang mengkritiknya untuk itu. Reformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Utsman telah mencapai efek yang jauh. Muslim maupun non-muslim dari Kekaisaran Rasyidun menikmati kehidupan yang sejahtera secara ekonomi selama masa pemerintahannya. Selama pemerintahannya, gaya militer Utsman lebih bersifat otonom karena ia mendelegasikan begitu banyak wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayanya seperti Abdullah bin Amir, Muawiyah, dan Abdullah bin Sa'ad. Tidak seperti masa jabatan Umar, di mana militer ekspansi pada umumnya terpusat pada otoritas Umar. Konsekuensinya, ekspansi yang lebih independen ini memungkinkan ekspansi yang lebih menyeluruh sampai Sin, Pakistan yang tidak tersentuh selama masa pemerintahan Umar.
Muawiyah ditunjuk sebagai gubernur Suriah oleh Umar pada tahun 639 untuk menghentikan Bizantium dari laut selama Perang Arab Bizantium. Penunjukan ini terjadi setelah kakak laki-lakinya, Yazid bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Suriah, meninggal dalam wabah bersama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sekarang di bawah kekuasaan Utsman pada tahun 649, Muawiyah diizinkan untuk mendirikan angkatan laut diawaki oleh orang-orang Kristen monofisit, Koptik, dan para pelaut Kristen Suriah dan pasukan Suriah. Hal ini mengakibatkan kekalahan angkatan laut Bizantium pada pertempuran di tengah-tengah pada tahun 655. Dalam Hijriyah tahun 31 atau sekitar 651 Masehi, Khalifah Utsman mengirim Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Sa'ad untuk memimpin ekspedisi rekonsiliasi ke Maghreb, di mana ia bertemu tentara Gregory the Patrician, Exarch of Africa, dan kerabat Heraklius yang mencatat angka antara 120.000 dan 200.000 tentara. Meskipun perkiraan lain dicatat, pasukan Gregory dimasukkan ke dalam 20.000. Pasukan oposisi bentrok di Sabutilak, secara bergantian disebut Sufetullah, yang menjadi nama pertempuran ini. Catatan dari Al-Bidayah wal Nihayah menyatakan bahwa pasukan Abdullah sepenuhnya dikelilingi oleh pasukan Gregory dengan cara melingkar, dan situasinya sangat mengerikan bagi tentara Muslim karena mereka diancam dengan peleburan. Namun Abdullah bin Zubair melihat Gregory di kereta dan segera dia meminta Abdullah bin Sa'ad untuk memimpin detasemen kecil untuk mencegatnya. Interupsi berhasil dan Gregory dibunuh oleh pihak penyergapan Zubair. Akibatnya, moral tentara Bizantium mulai runtuh dan segera mereka dialihkan. Beberapa sumber Muslim mengklaim bahwa setelah penaklukan Afrika Utara selesai oleh Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari, Abdullah bin Sa'ad melanjutkan penaklukan ke Spanyol. Spanyol pertama kali diserang sekitar 60 tahun sebelumnya selama kekhalifahan Utsman. Sejarawan Muslim terkemuka lainnya seperti Ibnu Katsir juga mengutip narasi yang sama dalam deskripsi kampanye ini, di mana Afrika Utara ditaklukkan oleh Abdullah bin Sa'ad. Dua jenderalnya, yaitu Abdullah ibnu Nafiyah ibnu Husain dan Abdullah ibnu Nafi ibnu Abdul Qais, ditugaskan untuk menyerbu daerah pesisir Spanyol dengan bantuan laut oleh kekuatan Berber. Mereka berhasil menaklukkan daerah pesisir Al-Andalus. Tidak diketahui di mana pasukan Muslim mendarat, perlawanan apa yang mereka temui, dan bagian Spanyol apa yang sebenarnya mereka taklukkan. Namun jelas bahwa umat Islam menaklukkan beberapa bagian dari Spanyol selama kekhalifahan Utsman, mungkin membangun koloni di pantai. Pada kesempatan ini Utsman dilaporkan telah mengirim surat kepada pasukan penyerang, yang isi suratnya seperti ini: Konstantinopel akan ditaklukkan dari sisi Al-Andalus. Jadi, jika Anda menaklukkannya, Anda akan mendapat kehormatan mengambil langkah pertama menuju penaklukan Konstantinopel. Anda akan mendapat imbalan Anda atas nama ini baik di dunia ini dan di akhirat. Meskipun penggerebekan oleh Berber dan Muslim dilakukan terhadap kerajaan Visigotik di Spanyol selama akhir abad ke-7, tidak ada bukti bahwa Spanyol diserang atau bahwa bagian dari itu ditaklukkan atau diselesaikan oleh Muslim sebelum kampanye 711 oleh Torik. Abdullah
bin Sa'ad juga melanjutkan kesuksesannya dalam pertempuran Angkatan Laut Khalifah pertama melawan Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran di Mestan yang digambarkan sebagai konflik pertama yang menentukan Islam di kedalaman Bizantine di lepas pantai. Khilafah Rashidun pada puncaknya di bawah Utsman pada tahun 654 di timur Ahnaf ibnu Qais, kepala Banu Tamim dan seorang komandan veteran yang menaklukkan Sustar sebelumnya. Sekarang di rezim Utsman, Ahnaf meluncurkan serangkaian ekspansi militer lebih lanjut yang sukses dengan menganiaya lebih lanjut Yazdegerd III dekat sungai Oxus di Turkmenistan dan kemudian menghancurkan koalisi militer loyalis Kekaisaran Sassanid dan Kerajaan Heptalid dalam pengepungan Herat. Kemudian Gubernur Basra Abdullah ibnu Amir juga memimpin berbagai kampanye yang sukses yang berkisar dari penghukuman, rehukuman dari penduduk yang memberontak Fars, Kerman, Sistan, Khorasan sampai pembukaan front penaklukan baru di Transosiana dan Afghanistan. Pada tahun berikutnya 652, terjemahan catatan dari Fud Al-Buldan dari Baladuri menulis bahwa Balochistan ditaklukkan kembali selama kampanye melawan pemberontakan di Kerman di bawah komando Majasha Ibnu Mas'ud. Ini adalah pertama kalinya bahwa Balochistan Barat datang langsung di bawah hukum kekhalifahan dan itu membayar penghargaan pertanian. Kampanye militer di bawah kekuasaan Utsman pada umumnya berhasil, kecuali beberapa kampanye di kerajaan Nubia di Nil bagian bawah. Situasi menjadi tegang dan administrasi Utsman harus menyelidiki asal-usul dan perluasan propaganda anti pemerintah dan tujuan-tujuannya. Beberapa waktu sekitar 654, Utsman memanggil semua gubernur dari 12 provinsinya ke Madinah untuk membahas masalah itu. Dalam Dewan Gubernur ini, Utsman mengarahkan para gubernur agar mereka mengadopsi semua saran yang mereka sarankan sesuai dengan keadaan setempat. Kemudian di Majelis Al-Surah atau Dewan Kementerian disarankan kepada Utsman bahwa agen yang dapat dipercaya harus dikirim ke berbagai provinsi untuk menyelidiki masalah ini dan melaporkan tentang sumber-sumber desas-desus tersebut. Utsman kemudian mengirim agen-agennya ke provinsi-provinsi utama. Muhammad ibnu Maslamah dikirim ke Kufah, Usama ibnu Zaid dikirim ke Basra, Ammar ibnu Yasir dikirim ke Mesir, sementara Abdullah ibnu Umar dikirim ke Suriah. Para utusan yang telah dikirim ke Kufah, Basra, dan Suriah menyerahkan laporan mereka kepada Utsman bahwa semuanya baik-baik saja di Kufah, Basra, dan Suriah. Orang-orang puas dengan administrasi dan mereka tidak memiliki keluhan yang sah terhadapnya. Beberapa individu di berbagai lokasi memiliki beberapa keluhan pribadi karakter minor, dengan mana orang-orang pada umumnya tidak peduli. Ammar bin Yasir, utusan ke Mesir, bagaimanapun tidak kembali ke Madinah. Para pemberontak meneruskan propaganda mereka demi mendukung khilafah Ali. Ammar ibnu Yasir telah berafiliasi dengan Ali. Dia meninggalkan Utsman dan malah bergabung dengan oposisi di Mesir. Abdullah ibnu Sa'ad, gubernur Mesir, melaporkan tentang kegiatan oposisi di Mesir. Dia ingin mengambil tindakan terhadap
Muhammad ibnu Abi Bakar, anak angkat Ali, Muhammad bin Abi Hudzaifah, anak angkat Utsman, dan Ammar ibnu Yasir. Pada tahun 655, Utsman mengarahkan orang-orang yang memiliki keluhan terhadap administrasi untuk berkumpul di Mekah untuk haji. Dia berjanji kepada mereka bahwa semua keluhan mereka yang sah akan diperbaiki. Dia mengarahkan para gubernur dan amil ke seluruh kekaisaran untuk datang ke Mekah pada saat haji. Menanggapi panggilan Utsman, oposisi datang dalam delegasi besar dari berbagai kota untuk menyampaikan keluhan mereka sebelum pertemuan. Para pemberontak menyadari bahwa orang-orang di Mekah mendukung pembelaan yang ditawarkan oleh Utsman dan tidak berminat untuk mendengarkan mereka. Itu adalah kemenangan psikologis yang besar bagi Utsman. Dikatakan menurut catatan Sunni Muslim bahwa sebelum kembali ke Suriah, Gubernur Muawiyah, sepupu Utsman, menyarankan bahwa Utsman harus datang bersamanya ke Suriah karena suasana di sana damai. Utsman menolak tawarannya, mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan kota Muhammad. Mengacu pada Madinah, Muawiyah kemudian menyarankan agar dia diizinkan mengirim pasukan yang kuat dari Suriah ke Madinah untuk menjaga Utsman terhadap kemungkinan upaya pemberontak untuk mencelakainya. Utsman juga menolaknya, mengatakan bahwa pasukan Suriah di Madinah akan menjadi hasutan untuk perang saudara dan dia tidak bisa menjadi pihak yang bergerak seperti itu. Politik Mesir memainkan peran utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan sehingga Utsman memanggil Abdullah ibnu Sa'ad, Gubernur Mesir, ke Madinah untuk berkonsultasi dengannya mengenai tindakan yang harus diadopsi. Abdullah bin Sa'ad datang ke Madinah meninggalkan urusan Mesir kepada wakilnya, dan dalam ketidakhadirannya Muhammad bin Abi Hudzaifah melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Saat mendengar pemberontakan di Mesir, Abdullah bergegas kembali, tetapi Utsman tidak dalam posisi untuk menawarkan bantuan militer kepadanya, dan karenanya Abdullah bin Sa'ad gagal merebut kembali kekuasaannya karena kekuatan Islamnya yang besar datang dari timur. Beberapa ulama Sunni seperti Ibnu Qutaibah, Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, Ibnu Abi Al-Hadid, dan Ibnu Manzur melaporkan bahwa ada beberapa sahabat terkemuka bersama mereka yang secara terbuka menentang dan meminta Utsman untuk mundur karena alasan-alasan seperti nepotisme dan boros gaya hidup. Talha dan Zubair ibnu Al-Awam termasuk di antara mereka yang memimpin para pemberontak, sementara Aisyah bahkan telah memanggil kepala Utsman dengan pernyataannya yang terkenal, "Bunuh Naktal ini," atau seorang syekh yang bodoh, karena ia telah berubah menjadi murtad, sebagaimana dicatat oleh beberapa sejarawan terkemuka. Dari Mesir, sebuah kontingen sekitar 1.000 orang dikirim ke Madinah dengan instruksi untuk membunuh Utsman dan menggulingkan pemerintah. Kontingen serupa berbaris dari Kufah dan Basra ke Madinah. Mereka mengirim wakil mereka ke Madinah untuk menghubungi para pemimpin opini publik. Perwakilan dari kontingen dari Mesir menunggu Ali dan menawarinya khilafah sebagai pengganti Utsman yang ditolak oleh Ali. Perwakilan dari kontingen dari Kufah menunggu di Al-Zubair, sementara perwakilan dari kontingen dari Basrah menunggu di Talhah
dan menawarkan mereka kesetiaan mereka sebagai khalifah berikutnya yang ditolak. Dalam mengajukan alternatif kepada Utsman sebagai khalifah, para pemberontak menetralisir sebagian besar opini publik di Madinah dan faksi Utsman tidak bisa lagi menawarkan front persatuan. Utsman mendapat dukungan aktif dari Bani Umayyah dan beberapa orang lain di Madinah. Tahap awal pengepungan rumah Utsman tidak parah, tetapi ketika hari-hari berlalu, para pemberontak meningkatkan tekanan mereka terhadap Utsman dengan kepergian para peziarah dari Madinah ke Mekah. Tangan para pemberontak semakin diperkuat dan sebagai konsekuensinya krisis semakin diperdalam. Para pemberontak memahami bahwa setelah haji, umat Islam berkumpul di Mekah dari semua bagian dunia muslim, mungkin berbaris ke Madinah untuk membebaskan Utsman. Karena itu mereka memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Utsman sebelum ziarah berakhir. Selama pengepungan, Utsman ditanya oleh para pendukungnya yang kalah jumlah dengan para pemberontak untuk membiarkan mereka berperang melawan pemberontak dan mengusir mereka. Utsman mencegah mereka dalam upaya untuk menghindari pertumpahan darah muslim oleh muslim. Sayangnya bagi Utsman, kekerasan masih terjadi. Gerbang-gerbang rumah Utsman ditutup dan dijaga oleh prajurit yang terkenal. Abdullah bin Al-Zubair, putra-putra Ali, Hasan ibnu Ali, dan Husain ibnu Ali juga menjadi salah satu penjaga. Pada tanggal 17 Juni 656, Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan putra dari Abu Bakar dan saudara seayahnya Aisyah datang bersama 13 orang ke kediaman Utsman. Muhammad meraih jenggotnya Utsman dan berkata, "Muawiyah tidak menjadi penolong buatmu. Begitu pula Ibnu Amir dan suratmu." Utsman berkata, "Lepaskan jenggotku, wahai anak saudaraku, lepaskan jenggotku." Muhammad pun memberikan sinyal dengan matanya ke salah satu pemberontak lainnya, dan orang itu pun datang membawa panah yang mempunyai ujung besi, dan dia pun menikamkannya ke kepala Utsman. Mereka pun mengerubungi Utsman dan membunuhnya. Setelah jenazah Utsman sudah ada di rumah selama 3 hari, Nailah, istri Utsman, mendekati beberapa pendukungnya untuk membantu penguburannya. Tetapi hanya sekitar selusin orang yang menjawab. Ini termasuk Marwan, Zaid ibnu Thabit, Huwatib bin Al-Farah, Jubair ibnu Mut'im, Abu Jaham bin Hudzaifah, Hakim bin Hazam, dan Niyar bin Mukarram. Tubuh diangkat saat senja dan karena blokade tidak ada peti mati yang bisa diperoleh. Tubuh tidak dicuci karena dalam Islam menyatakan bahwa tubuh para syahid tidak seharusnya dicuci sebelum dimakamkan. Dengan demikian, Utsman dibawa ke pemakaman dengan pakaian yang beliau kenakan pada saat wafatnya. Tubuhnya dikuburkan oleh Hasan, Husain, Ali, dan lainnya. Namun, beberapa orang menyangkal bahwa Ali menghadiri pemakaman Utsman. Nailah mengikuti pemakaman dengan lampu, tetapi untuk menjaga kerahasiaan lampu itu harus dipadamkan. Nailah ditemani oleh beberapa wanita termasuk putri Utsman, Aisyah. Jenazah Utsman dibawa ke Jannat Al-Baqi. Tampaknya bahwa beberapa orang berkumpul di sana dan mereka menolak penguburan Utsman di kuburan kaum muslim. Para pendukung Utsman bersikeras bahwa tubuh harus dimakamkan di Jannat Al-Baqi.
Mereka kemudian menguburkannya di kuburan orang Yahudi di belakang Jannat al-Baqi. Beberapa dekade kemudian, para penguasa Umayyah menghancurkan tembok yang memisahkan dua kuburan yang menggabungkan pemakaman Yahudi ke pemakaman Muslim untuk memastikan bahwa makamnya kini berada di dalam pemakaman Muslim. Doa pemakaman dipimpin oleh Jabir bin Mut'am dan jenazah itu diturunkan ke dalam kubur tanpa banyak upacara. Setelah dimakamkan, Naila, janda Utsman, dan Aisyah, putrinya, ingin berbicara. Tetapi mereka disarankan untuk tetap diam karena bahaya yang mungkin dari para pembuat rusuh. Alasan sebenarnya untuk gerakan anti Utsman diperdebatkan di kalangan Syiah dan Muslim Sunni. Menurut sumber-sumber Sunni, tidak seperti pendahulunya Umar yang mempertahankan disiplin dengan tangan yang keras, Utsman kurang teliti terhadap kekuasaan yang ia pegang dan lebih fokus pada kemakmuran ekonomi. Di bawah Utsman, orang-orang menjadi lebih makmur secara ekonomi dan di bidang politik mereka datang untuk menikmati kebebasan yang lebih besar. Tidak ada lembaga yang dirancang untuk menyalurkan kegiatan politik, dan dengan tidak adanya institusi semacam itu, kecemburuan dan persaingan kesukuan pra-Islam yang telah ditekan di bawah khalifah sebelumnya meletus sekali lagi. Dalam pandangan kebijakan lunak yang diadopsi oleh Utsman, orang-orang mengambil keuntungan dari kebebasan seperti itu yang akhirnya memuncak dalam pembunuhan Utsman. Menurut Wilfred Madelung, selama pemerintahan Utsman, yaitu keluhan terhadap tindakannya yang sewenang-wenang itu substansial menurut standar waktunya. Sumber-sumber sejarah menyebutkan catatan panjang tentang kesalahan yang dituduhkan padanya. Hanya kematiannya yang kejam yang datang untuk membebaskannya dalam ideologi Sunni dari Ahad dan membuatnya menjadi martir dan khalifah ketiga yang dipandu. Menurut Kini Hider, Utsman sebagai seorang khalifah hanya mengandalkan kemauannya sendiri dalam memilih kabinetnya, yang menyebabkan keputusan yang memunculkan resistensi dalam komunitas Muslim. Memang gaya pemerintahannya membuat Utsman salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam. Perlawanan terhadap Utsman berawal karena dia lebih menyukai anggota keluarga daripada yang lain dalam memilih gubernurnya, dengan alasan bahwa dengan melakukan ini dia akan dapat memberikan pengaruh lebih pada bagaimana kekhalifahan itu dijalankan dan akibatnya memperbaiki sistem kapitalis yang dia usahakan untuk didirikan. Kebalikannya ternyata benar, dan orang yang ditunjuknya lebih memiliki kendali atas bagaimana dia menjalankan bisnis daripada yang semula ia rencanakan. Mereka melangkah lebih jauh untuk memaksakan otoritarianisme atas provinsi-provinsi mereka. Memang banyak surat kaleng yang ditulis kepada teman-teman terkemuka Muhammad mengeluh tentang dugaan tirani gubernur yang ditunjuk Utsman. Selain itu, surat-surat dikirim ke para pemimpin opini publik di berbagai provinsi terkait pelecehan kekuasaan yang dilaporkan oleh keluarga Utsman. Ini berkontribusi pada kerusuhan di Kekaisaran dan akhirnya
Utsman harus menyelidiki masalah ini dalam upaya untuk memastikan keaslian gosip tersebut. Wilford Madelung mendiskreditkan dugaan peran Abdullah bin Sabah dalam pemberontakan melawan Utsman dan mengamati bahwa beberapa jika ada sejarawan modern akan menerima legenda Saif tentang Ibnu Sabah. Selesai sudah cerita kita hari ini. Itulah cerita singkat tentang kisah Utsman bin Affan, yaitu seorang khalifah yang sangat kaya raya. Walaupun di akhir ceritanya dia meninggal dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Semoga beliau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, dan insya Allah tempat beliau ada di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga semoga nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih yang sudah menonton episode ini sampai habis. Sampai jumpa di episode yang terakhir, yaitu khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.